Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil persentase kami mengenai mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Olivia Kati. Dan yang kedua, Grace Hugo Pairong. Yang ketiga, Arung Marewa. Yang keempat, Rayani Sirovenesia. Dan yang terakhir, Cynthia Payung. Yang pertama yang akan kami bahas dalam hasil diskusi kami yaitu memahami penetapan harga. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan dan pendapatan pada suatu perusahaan. Di samping itu, harga juga merupakan bauran yang bersifat fleksibel, yang artinya bisa diubah dengan cepat. Dan yang kedua, harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu yang pertama, peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Yang kedua, peranan informasi dari harga, yang fungsinya harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor probabilitas. Yang ketiga, tujuan penetapan harga. Ada 4, yaitu yang pertama, tujuan berorientasi pada laba, yaitu tujuannya menetapkan harga dengan tujuan mencegah masuknya pesaing pada suatu perusahaan atau mempertahankan loyalitas konsumen. Yang kedua, tujuan berorientasi pada volume, bertujuan menetapkan harga mencapai target penjualan atau pangsa pasar tertentu. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra, yaitu tujuan lainnya menetapkan harga dengan tujuan mencegahnya masuk pesaing pada suatu perusahaan atau menjaga loyalitas konsumen. Dan yang keempat, tujuan stabilisasi harga. Dalam suatu perusahaan, mau tidak mau perusahaan sejenis apapun harus menurunkan harga mendekati nilai yang sama dengan perusahaan lainnya. Dan yang saya akan bahas di bab yang ini, psikologi konsumen dan penetapan harga. Harga referensi ada 4 macam juga, dan kemungkinan harga referensi konsumen itu terbagi dari 4. Yang pertama, harga yang wajar, dan yang kedua, harga umum, yang ketiga, harga pesaing. Asumsi harga kualitas, yaitu konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Yang berikutnya, harga akhir, yaitu pembulatan harga. Yang berikutnya, kapan penetapan harga dilakukan, yaitu yang pertama, mengembangkan produk baru. Yang kedua, mengenalkan produk reguler ke saluran distribusi atau wilayah geografis. Yang ketiga, memasukkan penawaran pekerjaan kontrak baru. Mengapa penetapan harga dilakukan? Karena perusahaan harus memutuskan di mana perusahaan akan memposisikan produknya berdasarkan kualitas dan harga. Yang berikutnya, langkah-langkah penetapan harga. Yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Yang kedua, menentukan permintaan. Yang ketiga, memperkirakan biaya. Yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Kelima, memilih metode penetapan harga. Dan yang terakhir, memilih harga akhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 hal, yaitu tujuan penetapan harga, menentukan permintaan, serta memperkirakan biaya. Jadi tujuan dari penetapan harga antara lain yang pertama, kemampuan bertahan, merupakan tujuan utama yang bersifat jangka pendek. Dalam jangka panjang, perusahaan harus mempelajari cara menambah nilai atau menghadapi kepunahan. Yang kedua,
kedua, laba saat ini maksimum. Perusahaan menetapkan harga yang akan memaksimalkan laba saat ini. Yang ketiga, pangsa pasar maksimum, di mana semakin tinggi volume penjualan, biaya unit akan semakin rendah dan laba jangka panjang semakin besar. Yang keempat, pemerahan pasar maksimum, di mana perusahaan mengungkapkan teknologi baru yang menetapkan harga tinggi untuk memaksimalkan memerah pasar. Yang kelima, kepemimpinan kualitas produk, di mana perusahaan mungkin berusaha menjadi pimpinan kualitas produk di pasar. Tujuan lain dari penetapan harga ialah bisnis yang menggunakan harga sebagai alat strategis akan menghasilkan laba lebih banyak dibandingkan bisnis yang hanya membiarkan biaya atau pasar menentukan penetapan harga bagi mereka. Selanjutnya, menentukan permintaan. Jadi setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda, dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Dalam kasus normal, semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan, dan kebalikannya. Dalam menentukan permintaan, ada 3 cara yang dapat dilakukan perusahaan. Yang pertama itu sensitivitas harga, memperkirakan kurva permintaan serta elastisitas harga permintaan. Menentukan permintaan melalui sensitivitas harga dapat dibantu dengan membuat kurva elastisitas permintaan. Yang kedua itu memperkirakan kurva permintaan, dapat menggunakan metode antara lain survei, eksperimen harga, serta analisis statistik, di mana harga masa lalu, jumlah yang terjual, dan faktor lain yang mengungkapkan hubungan mereka. Yang ketiga, elastisitas harga permintaan. Jadi semakin tinggi elastisitas, semakin besar pertumbuhan volume dari pengurangan harga sebesar 1%. Yang kedua, elastisitas harga tergantung pada besaran dan arah perubahan harga terkontemplasi. Yang ketiga, elastisitas harga jangka panjang berbeda dengan jangka pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memperkirakan biaya. Jadi dalam memperkirakan biaya ada beberapa jenis yang dapat dilakukan, yaitu dengan melihat biaya tetap, biaya variabel, biaya total, serta biaya rata-rata. Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak bervariasi dengan tingkat produksi atau pendapatan penjualan. Jadi contohnya itu biaya gaji, biaya sewa, biaya bunga, asuransi, dan lainnya tanpa melihat hasil produksi. Biaya variabel ini ialah biaya yang bervariasi langsung dengan tingkat produksi. Jadi contohnya ketika tingkat produksi meningkat, biaya yang dikeluarkan perusahaan juga akan ikut meningkat. Yang ketiga itu biaya total. Biaya total terdiri dari jumlah biaya tetap dan biaya variabel untuk tingkat produksi tertentu. Jadi biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Untuk biaya rata-rata, biaya per unit pada tingkat produksi itu biaya rata-rata sama dengan biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Sekian hasil presentasi saya. Kemudian yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Perusahaan harus memperhitungkan harga pesaing terdekat. Apabila penawaran perusahaan tidak mengandung fitur-fitur penawaran perusahaan pesaing, evaluasi nilai bagi pelanggan dan nilai tambah itu ke harga pesaing. Apabila penawaran perusahaan mengandung fitur-fitur penawaran perusahaan pesaing, kurangkan nilai dari harga perusahaan. Jika pesaing mempunyai tujuan pangsa pasar, pesaing akan menyesuaikan diri dengan perubahan harga. Jika pesaing mempunyai tujuan maksimalisasi laba, pesaing dapat bereaksi dengan meningkatkan anggaran iklan atau meningkatkan kualitas produk. Yang kelima, memenuhi metode penetapan. Ada 4. Yang pertama, penetapan harga makro. Yang kedua, penetapan nilai anggaran.
Yang ketiga, penetapan nilai tambah. Yang keempat, penetapan harga going rate. Yang kelima, penetapan harga jenis lelang. Yang keenam, memilih harga akhir. Faktor-faktor yang diperhatikan ada 4. Yang pertama, dampak kegiatan pemasaran lain. Yang kedua, kebijakan penetapan harga perusahaan. Yang ketiga, penetapan harga berbagai keuntungan dan risiko. Yang keempat, dampak harga pada pihak lain. Kemudian, penyelesaian harga. Strategi penyelesaian harga ada 4. Yang pertama, penentuan harga. Yang kedua, diskon dan insentif harga. Yang ketiga, penetapan harga promosi. Dan yang keempat, penetapan harga terdiferensiasi. Selanjutnya, penetapan harga promosi. Dapat menggunakan beberapa teknik seperti harga loss leader, harga eceran khusus, rabat tunai, pembiayaan berbunga rendah, jangka waktu pembayaran yang lebih panjang, jaminan dan kontrak jasa, serta diskon psikologis. Penetapan harga terdiferensiasi seperti penetapan harga segmen pelanggan, harga bentuk produk, harga citra, harga saluran, harga lokasi, dan harga waktu. Selanjutnya, memulai dan merespon perubahan harga. Memulai penurunan harga dilakukan karena salah satunya kapasitas pabrik berlebih. Terkadang perusahaan mulai melakukan penurunan harga dalam usahanya, mendominasi pasar melalui biaya murah. Memulai kenaikan harga, keadaan utama yang mendorong kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak sesuai dengan keuntungan produktivitas membuat laba menaikkan harga secara regular. Merespon perubahan harga pesaing. Mempertimbangkan tahap produk dalam daur hidup, arti pentingnya dalam portofolio perusahaan, maksud dan sumber daya pesaing, harga dan sensitivitas kualitas pasar, perilaku biaya dengan volume, dan peluang alternatif perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.